Ketahuilah bahwa seberapa besar tobat kita diterima bisa dilihat seberapa besar penyesalan kita di saat ingat dosa tersebut. Sebesar kita menyesali dosa, sebesar itulah tobat kita dikabul. Dan penyesalan itu kalau kita gambarkan, misalnya ibu suatu ketika punya gaji bulanan, dan itu gaji satu-satunya 3 juta. Cuman itu untuk beras segala macam, listrik, dan tidak ada sumber lain kecuali 3 juta itu. Suatu ketika ibu mengambil uang ditaruh di tas, tasnya bolong, duit hilang. Ibu menyesal atau tidak? Bisa menangis? Bisa. Kira-kira tas itu besok dipakai lagi tidak? Tidak. Begitulah orang menyesal itu. Dia akan marah-marah dengan sebabnya juga. Ini gara-gara tas, padahal tas nggak salah. Begitu juga orang melakukan dosa, ada penyesalan, dan penyesalan dia sangkut pautnya dengan apa yang menjadikan sebab. Kalau aku menjadi bermaksiat gara-gara teman itu, dia akan menjauh dari teman itu. Kalau dari tempat itu, dari tempat itu. Maka sebesar penyesalan itulah pengkabulan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang tidak pernah menyesal, mesti nggak menyesal bagaimana akan bertobat, nggak pernah menyesal. Istighfar, maka istighfar tadi. Ada istighfar mulia, akan tapi ketahuilah, kata Rabi'ah Adawiyah, banyak istighfar yang perlu diistighfari. Istighfarnya orang nggak sadar. Istighfar dengan penyesalan, menyesali dosa. Ini harus kita hadirkan. Maka perlu kita bangun penyesalan, sehingga sampai kalau orang menyesal seperti hilang duitnya, bisa menitikkan air mata. Tanyakan kepada diri sendiri, pernahkah kita menangis di saat kita ingat mata kita jelalatan? Pernahkah kita menangis di saat kita ingat kalau tadi kita ngomong kasar dengan suami atau dengan istri? Kalau tidak menangis, kata Rasulullah, riwayat Sayyidina Umar bin Khattab ada mengatakan, ini hadis mauquf, kalau engkau belum bisa menangis, maka menangislah. Menangis, dan tangis yang paling hebat, tangis di saat sendiri di kamarmu yang sepi itu. Bukan tangis di depan orang. Kalau orang menangis di depan orang bukan dilarang. Akan tapi tanda ketulusan sebuah tangis adalah di saat ia bisa menangis sendirian. Matanya mengucur di saat sendirian memohon ampun kepada Allah, mengingat segala dosa-dosanya. Dan kalau belum bisa menangis, menangislah engkau. Kalau belum bisa menangis, berusahalah untuk menangis. Kalau masih belum bisa menangis, berusahalah untuk menangis. Kalau masih belum bisa menangis, maka menangislah engkau, karena engkau telah tidak bisa menangis. Karena kalau tidak menangis, hatinya keras. Ingat dosa masih bisa ketawa. Makanya kalau ada orang bercerita tentang zina, tentang dosa, masih ngakak-ngakak. Mungkin cerita tentang mabuk, tentang minuman keras, masih ketawa-ketawa. Belum tobat itu, nyesel dia ingat masa lalunya itu. Ia nyesel, menangis, dan itu tanda diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, disebutkan dalam hadis Nabi, kullu ainin bakat yaumal qiyamati. Semua mata ini nanti nangis di hari kiamat. Illa ainun bakat min khasyatillah, kecuali mata yang pernah menangis karena dosa kepada Allah. Jadi kalau taubat kepada Allah nggak usah diceritakan, nggak usah ini, cukup menangis. Berbeda dosa sesama manusia yang akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Menitikkan air mata, berusaha. Kalaupun tidak bisa, menangis-nangiskan diri. Menangiskan diri, berusaha agar terenyuh hati kita. Itulah tanda tobat. Kemudian istiqomah. Mungkin kepleset lagi, tapi dia menyesal. Mungkin kepleset lagi, menyesal. Dan penyesalan itu bukan di lidah. Orang bisa ngomong aku menyesal, tapi hatinya tidak menyesal. Penyesalan di mana? Di dalam hatiku. Hatimu semuanya ada penyesalan yang sesungguhnya, dan hanya Allah yang tahu. Maka jangan bohong dalam bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala.